itu sesaji bagi orang Jawa. Sesaji berasal dari kata saji, sajian, sesajian yang maknanya sama dengan hidangan. Menyajikan berarti menghidangkan. Sesaji kata benda bersifat tunggal, sedangkan sesajian bermakna jamak atau plural. Sesaji yakni sesuatu yang dihidangkan. Secara umum, sesaji dibuat sebagai wujud sedekah. Saya ulangi sekali lagi, sedekah. Sedekah yang dibagikan kepada orang lain. Sedekah dilakukan tidak terbatas pada antar sesama manusia, melainkan bisa dilakukan kepada bangsa tumbuhan, binatang, bahkan makhluk halus sekalipun. Nilai esensial dari sedekah itu sendiri, yakni bentuk nyata kasih sayang atau welas asih antar sesama makhluk penghuni jagat raya ini. Pemahaman ini sangat penting digarisbawahi untuk membebaskan diri dari cengkeraman opini sampah yang telah mengotori otak dan hati kita. Secara garis besar, terdapat 3 macam sesaji yang dibedakan menurut tujuan membuatnya. Bancakan. Bancakan termasuk sesaji yang ditunjukkan untuk sedekah, terutama kepada sesama manusia. Bancakan dibuat untuk dibagi-bagikan kemudian dimakan oleh orang. Untuk itu, bancakan biasanya dibuat dengan aneka rasa yang enak di lidah dan berupa hidangan khusus yang menimbulkan selera makan. Untuk itu, membuat bancakan tidak boleh sembarangan, melainkan harus dibuat senikmat mungkin agar orang-orang yang kita sedekahi turut puas dan bahagia. Prinsipnya sederhana saja, yakni kalau mau memberikan sedekah, maka berikan sedekah yang sebaik-baiknya kepada orang lain. Jangan pernah memberikan sampah pada orang lain, yakni apa yang kita sendiri sudah enggan memakannya. Bancakan dibuat oleh seseorang, kelompok, grup, atau bahkan institusi dengan berbagai tujuan, misalnya dalam rangka ritual syukuran, ritual selamatan, atau ritual doa permohonan. Orang yang memahami kebijaksanaan hidup saat mengekspresikan rasa syukur tidak akan cukup hanya dengan ucapan manis di mulut saja, tetapi mewujudkan rasa syukur itu dalam perbuatan nyata, misalnya sedekah, doa memohon keselamatan, doa permohonan untuk mewujudkan suatu tujuan baik. Seyogianya dibuka dengan sedekah, karena sedekah merupakan cara terbaik untuk memantaskan diri kita menjadi orang yang layak menerima anugerah. Sajen bebono. Sajen merupakan bahasa Jawa dari sesaji, tetapi istilah sajen lebih familiar untuk menyebut sesaji yang bukan berupa bancakan. Bentuk sajen biasanya tidak selalu berupa hidangan yang enak dimakan, bahkan kadang berupa bahan-bahan yang tidak enak dan tidak mungkin untuk dikonsumsi oleh manusia. Misalnya minyak wangi, kemenyan, tupa, kunyit mentah, delingo dan pengle, dan lain-lain. Sajen dalam bahasa keraton lebih familiar disebut sebagai bebono atau pengorbanan atau kurban. Akan tetapi, Anda jangan membayangkan pengorbanan atau kurban berupa tumbal setan yang menyeramkan. Anda jangan membiasakan diri mengikuti paham sampah yang sering ditebarkan melalui sinetron dan film-film murahan yang sering beredar di bioskop dan ditayangkan di televisi. Seringkali mereka membuat opini yang salah kaprah
tetapi tidak menyadari hal itu telah meracuni otak masyarakat Indonesia. Keadaan ini sungguh memprihatinkan sekali. Sama dengan bancakan, bebono juga merupakan sedekah. Tujuannya adalah untuk bersedekah kepada seluruh makhluk sesama penghuni planet bumi. Sebagai manusia yang arif dan bijaksana, manusia yang berkesadaran kosmologis akan menyadari bahwa hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan beragam makhluk hidup yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Manusia juga hidup menumpang di antara benda-benda tidak hidup yang ada di planet bumi ini. Dalam filsafat hidup Jawa, berpijak dari fakta-fakta itu menyadarkan kita bahwa salah satu tujuan utama manusia hidup di planet bumi adalah untuk saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi di antara makhluk hidup yang ada, baik kepada antar sesama manusia maupun terhadap hewan, tumbuhan, dan makhluk halus. Dalam filsafat hidup Jawa ditanamkan suatu kesadaran kosmologis di mana kita harus menghargai, menghormati, dan memanfaatkan seluruh benda hidup maupun benda tidak hidup dengan cara adil, bijaksana, serta penuh kasih sayang. Pada intinya, apa maksud dan tujuan dari seseorang membuat sesaji bancakan, sajen, atau bebono tidak lain untuk mewujudkan rasa menghormati, menghargai, rasa syukur, dan sebagai ekspresi sikap welas asih secara nyata kepada seluruh makhluk penghuni planet bumi. Dapat dianalogikan seperti apa yang dilakukan orang tua yang menyayangi anak-anak. Tentu mereka akan bersedia mengorbankan tenaga, pikiran, biaya, dan waktu untuk membahagiakan anak-anak mereka. Orang tua telah memberikan bebono kepada anak-anaknya. Dalam konteks bebono, pengorbanan atau sedekah sebagai ekspresi kasih sayang itu lebih difokuskan kepada bangsa halus. Bangsa halus tidak boleh diperlakukan semena-mena. Mereka juga makhluk hidup yang diciptakan Tuhan untuk mengisi jagat raya ini dalam fungsinya masing-masing sesuai hukum alam atau kodrat yang berlaku. Bangsa makhluk halus diciptakan bukan untuk dianiaya oleh bangsa manusia, melainkan untuk berperan serta dalam tata hukum keseimbangan alam. Sudah selayaknya bangsa manusia yang kata orang sebagai makhluk paling sempurna, maka sempurnakan pula perilaku yang adil dan bijaksana sebagai bagian dari bangsa makhluk hidup yang beradab dan santun kepada alam semesta dan seluruh penghuninya. Sajen pisungsung. Pisungsung artinya persembahan. Dalam konteks ini, pisungsung lebih difokuskan kepada eksistensi supernatural being atau Asian spirit atau leluhur, yakni orang-orang yang telah hidup di dimensi yang abadi. Salah satu kunci sukses kehidupan adalah seberapa besar bakti kita kepada kedua orang tua dan para leluhur kita hingga leluhur perintis bangsa besar ini. Pisungsung merupakan wujud ekspresi nyata bakti kita kepada para leluhur berupa suatu persembahan. Pisungsung tidak terbatas benda fisik, bisa juga berupa persembahan melalui lisan, misalnya doa, ucapan terima kasih, ucapan sembah pengabekti, hingga persembahan berupa tindakan nyata, misalnya ziarah kubur, nyekar, ritual menghaturkan aneka ragam upurampe untuk pisungsung, membersihkan
pusara, dan seterusnya. Kita perlu mengenang leluhur, selain sebagai ekspresi rasa terima kasih dan hormat, serta berusaha mengambil sisi positif kehidupan masa lampau orang-orang yang telah mendahului kita sebagai suri tauladan. Pisungsung lazimnya pula berupa minuman dan makanan, benda-benda seperti bunga, minyak wangi yang dulunya disukai oleh orang-orang yang mendahului kita, atau sesuai tradisi yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terhubung tali rasa sih katresnan antara orang yang memberikan pisungsung dengan leluhur. Sampai di sini, mudah-mudahan para pemirsa yang budiman dapat memahami dengan bijaksana. Dengan memahami nilai luhur filsafat dalam sesaji seperti uraian di atas, diharapkan bagi siapapun yang sedang membuat dan berbagi sesaji dapat menanamkan pola pikir atau mindset yang tepat pula, sehingga sesaji menjadi lebih besar nilai filsafatnya dan lebih efektif untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan kita. Jung Opinion telah merusak nilai luhur yang terkandung dalam ritual hatur sesaji, bahkan membeloknya esensi tujuannya. Bahkan Jung Opinion telah merusak pola pikir serta mengotori kalbu pelakunya. Jika sudah rusak pola pikirnya, kemudian orang menjadikannya sebagai alasan untuk memojokkan dan menjelekkan tradisi hatur sesaji, bahkan kemudian melarangnya dengan cara menakut-nakutinya sebagai tindakan berdosa. Entah hal ini akibat kebodohan masyarakat atau memang sebuah usaha sistematis melakukan cultural and ethnic cleansing. Opini yang dibelokkan. Untuk membantu pemahaman, saya akan memberikan beberapa contoh opini sampah mengenai sesaji, yakni pandangan-pandangan penilaian perspektif yang salah kaprah menyoal sesaji. Sesaji dianggap sebagai bentuk suap atau cara untuk merayu makhluk halus, setan, dan sebagainya agar bersedia membantu manusia. Ini adalah pandangan yang salah yang paling populer. Pandangan salah yang berikutnya adalah menganggap manusia yang membuat sesaji sebagai orang yang tunduk, patuh, takluk, bahkan menyembah makhluk halus. Pandangan ini lebih ngawur, makin menjauhkan dari nilai esensial yang sesungguhnya dari sesaji itu sendiri. Pandangan berikutnya yang lebih parah dan lebih ngawur adalah anggapan bahwa memberikan sesajen akan membuat makhluk halus menjadi ketagihan dan akan mengganggu jika orang tidak lagi memberikan sesaji atau sajen. Baiklah para pemirsa yang budiman, saya tetap menghargai jika ada pemirsa yang bersikukuh berpendapat seperti poin-poin di atas. Tidaklah heran jika fakta-fakta yang saya saksikan di atas juga dianggap sebagai opini sampah. Itu disebabkan karena sulitnya membuktikan fakta gaib dengan kesaksian mata kepala sendiri. Tetapi Anda juga tidak layak untuk secara subjektif merasa bahwa opini Anda paling benar dan faktual. Bagi saya pribadi dan sejauh yang bisa saya saksikan sendiri, kenyataan di atas merupakan suatu fakta yang jelas dan apa adanya. Walau apa yang saya saksikan sulit untuk disaksikan pula oleh orang lain, tetapi setidaknya apa yang saya sampaikan dapat memenuhi kaidah logika atau penalaran yang sehat. Sesaji adalah sebagai harmonisasi dengan alam,
Judul di atas merupakan falsafah Jawa tentang prinsip dasar yang melandasi tindakan seseorang untuk memberikan sesaji atau sedekah, tetapi akibat kurangnya pemahaman tentang sesaji, hal itu menimbulkan stigma, yakni penilaian negatif dan pemahaman yang melenceng jauh dari prinsip dasar, pengertian, maksud dan tujuan sesaji itu sendiri. Kadang muncul stigma sangat tendensius yang menghakimi tindakan memberikan sesaji, padahal dalam upacara sesaji sesungguhnya memiliki nilai luhur kearifan lokal masyarakat Indonesia. Tindakan destruktif, brutal, dan tidak bertanggung jawab kadang dilakukan sekelompok orang dengan mengatasnamakan pembelaan Tuhan. Itu terjadi karena orang tidak tahu jika dirinya sedang tidak tahu, tidak sadar jika dirinya sedang terbenam dalam ketidaksadaran yang sangat membius. Seperti yang telah saya singgung di atas, bahwa sesaji merupakan usaha untuk berharmoni dengan hukum alam. Penjelasan singkatnya begini: seseorang memberikan sedekah kepada beragam kehidupan yang ada di lingkungan sekitarnya. Sedekah ini merupakan artikulasi nyata dari kesadaran manusia untuk saling menjaga kelestarian alam, menjaga keharmonisan dan kelangsungan ekosistem dan lingkungan hidup. Rasa welas asih menjadi pondasi melakukan sedekah sesaji. Itu disebut pula urip atau hidup yang murub atau menyala, atau hidupnya berguna untuk seluruh kehidupan di planet bumi. Jangankan menyakiti, apalagi membunuh orang lain yang beda pendapat, mengumpat dan meledek pun tidak dilakukannya. Perbuatan demikian itu jelas merupakan tindakan melawan hukum alam. Cepat atau lambat pasti akan tergulung oleh mekanisme hukum keadilan alam. Tingkatan sesaji atau sedekah, jika mengacu pada kualitasnya, sifatnya bertingkat-tingkat, dari sesaji yang levelnya paling sederhana atau rendah hingga paling lengkap atau tinggi. Dengan demikian, sesaji bukanlah sesuatu yang memberatkan, tetapi dapat disesuaikan menurut kemampuan masing-masing orang. Orang mau pilih yang mana, sederhana dan ringan, atau yang lengkap. Yang penting, setiap bersedekah atau bersesaji harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Jika terpaksa, janganlah melakukannya. Efeknya pun berbeda, tergantung seberapa tinggi kualitas sesaji atau sedekah yang diberikan. Sesaji sebagai bentuk kebaikan pasti menimbulkan efek getaran energi positif yang memancar ke segala penjuru. Besaran energi ini ditentukan seberapa besar kualitas sesaji yang diberikan. Energi positif akan berisonasi, kemudian membangkitkan energi positif yang berlipat ganda, dan sebaliknya, energi negatif akan meresonasi, kemudian menimbulkan energi negatif yang berlipat ganda pula. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang akan memberikan sesaji, hendaknya niat dan pikiran sudah disetel secara tepat semenjak proses membuat sesaji dimulai. Disitulah saat paling menentukan apakah sesajinya akan menghasilkan respon positif atau malah sebaliknya. Kuncinya terletak pada pengorbanan, persembahan, dan ketulusan yang ditujukan kepada orang-orang, makhluk hidup, dan lingkungan yang kita hormati dan sayangi. Demikianlah sedikit uraian singkat mengenai sesaji.
Semoga tayangan ini dapat membantu para pemirsa yang budiman untuk memahami seluk-beluk sesaji secara profesional dan bijaksana. Rahayu Sagung Titah Tumati.